Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas jaringan komputer B. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan hasil final project jaringan komputer kami. Sebelum itu, perkenalkan, perkenalkan nama saya Noven Zaki dengan NPM 24081010326. Bagian saya yang menjelaskan adalah desain topologi jaringan, pengalamatan IP, dan pembuatan interface VLAN. Di sini saya jelaskan untuk topologi dahulu. Topologi kami terdiri dari dua router mikrotik dan dua router mikrotik yang router pertama sebagai headquarter dan router kedua sebagai branch. Untuk yang switch kita terbagi menjadi dua, kita butuh dua soalnya. Terus ada satu node NAT untuk akses internet yang di intercloud di situ, yang di atas sendiri. Terus dan ada 4 PC client FPGS. Terus saya selanjutnya menjelaskan tentang P2P atau point to point. Kedua router terhubung menggunakan kabel point-to-point pada interface Ethernet 3 dengan jaringan 10.10.10.0 per 30. Selanjutnya ada pembagian VLAN untuk share screen menunjukkan area segmentasi jaringan pada masing-masing router. Nah, sesuai studi kasus kami, membagi jaringan menjadi 4 segmentasi. eh, di router pertama ada VLAN 10, yaitu mahasiswa, dan VLAN yang ke-20 yaitu dosen. Terus di router kedua, terus ada VLAN staff itu ada 30 sama VLAN tamu ada 40. Begitu. Terus selanjutnya demonstrasi VLAN di Winbox. Di sini kami telah membuat sub interface VLAN pada Ethernet 2 di masing-masing router yang nantinya akan dihubungkan ke switch dengan mode router on a stick. Selanjutnya untuk konfigurasi IP address dan DHCP server akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi dengan NPM 2408101038. Di sini saya kedapatan kebagian konfigurasi IP address pada router 1 dan router 2. Sebentar. Di sini konfigurasi IP address pada interface. Sebentar. Konfigurasi IP address pada interface di gambar tidak terlihat jelas, yaitu menetapkan IP gateway. Di sini menetapkan IP gateway lokal untuk pada subinterface VLAN dan IP point to point ke router 2 pada Ethernet 3 menggunakan subnet mask /30 yang hanya memiliki 2 IP yang valid agar lebih aman dan spesifik. Kemudian ada ke config sebentar 32. Nah, di sini ada konfigurasi IP address pada interface. Bisa dilihat pada screen-nya di gambar di layar maksud saya. Kemudian ada konfigurasi DHCP server untuk setiap VLAN. IP pun, nah itu. Di sini yaitu melakukan otomasi pemberian IP klien dari jarak rentang 10 hingga 258 beserta informasi DNS dari Google-nya. Ini yang bagian kanan ini. Kemudian ada konfigurasi DHCP server untuk yang kedua maksud saya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ini benar. Bisa dilihat pada gambar konfigurasi DHCP server untuk setiap VLAN-nya. Kemudian kita ke konfigurasi switch 1 dan switch 2. Nah, di sini kan ada port 0, 1, 2, 3. VLAN-nya ada 1, 10, 20. Memiliki tipe DON 1Q dan juga ada akses, yaitu dua-duanya akses. Bentar, kemudian ada pengujian DHCP. Di bagian memastikan fungsi DHCP itu memastikan fisik klien meminta list IP dan meresolusi jaringan otomatis dari DHCP server router. Perintah IP DHCP atau SOIP dijalankan pada VPCS. Terlihat di PC mahasiswa yaitu sukses mendapatkan ping maksud saya yaitu 192 dan seterusnya. Kemudian bisa ke PC dosen.
Di sini sebentar. Nah, di sini ada tulisan Dora IP yang artinya sukses mendapatkan IP dari dosen. Lanjut ke staff. Nah, di staff ini juga kita berhasil mendapatkan IP address-nya. Mungkin bisa lanjut ke tamu, Mas. Seperti pada sebelum-sebelumnya, di sini tamu pun juga bisa mendapatkan IP address-nya. Kemudian kita lanjut ke uji konektivitas lapis kedua, ping gateway. Tujuannya itu untuk memastikan integritas fisik kabel konfigurasi, trunking switch, dan konfigurasi IP gateway pada port router. Coba di sini mahasiswa sudah berhasil mendapatkan PC mahasiswa ke gateway, berhasil atau red lah ya. Kemudian ke PC dosen ke gateway. Nah, di sini juga dosen sudah berhasil mendapatkan pingnya. Lalu ke staff ke gateway maksud saya. Hal yang sama pun juga terjadi, yaitu kita berhasil melakukan uji konektivitas. Kemudian terakhir yang tamu ke gateway, 168, 192, 168. Mohon maaf. Nah, tamu pun kita juga berhasil mendapatkan ping gateway-nya. Selanjutnya ada pengucapan nervilan yang akan dijelaskan oleh Mas Bisma Pahlevi. Perkenalkan, nama saya Bisma Surya Saputra dengan NPM 24070 2408 1010 Bagian yang saya jelaskan adalah konfigurasi routing serta mendemonstrasikan proses routing convergence. Untuk yang pertama, sebelumnya kami telah mengkonfigurasi rute statis secara manual agar VLAN di router 1 dan router 2 saling mengenali untuk memenuhi syarat wajib project kami yang ini. Lalu, dapat dilihat bahwa ping berjalan dengan sukses dan mendapatkan balasan atau reply. Kemudian, belum, maksudnya ini lagi di ini. Nah, dapat dilihat bahwa ping berjalan dengan sukses dan mendapatkan balasan atau reply. Selanjutnya, kita routing OSPF. Sebagai fitur tambahan, sebentar ya. Nah, ini sebagai fitur tambahan, kami mengimplementasikan routing dinamis menggunakan protokol OSPF. Kami mendaftarkan new work point to point ke dalam area backbone OSPF. Nah, itu dapat diketik seperti itu ya. Bisa dilihat pada layar. Dan lalu ini kita mau menghapus routing statis dan konfigurasi routing dinamis. Kami hapus routing statisnya sebelumnya terlebih dahulu. Lalu lalu kami konfigurasikan routing dinamis OSPF. Nah, jadi seperti ini. Ini tandanya sudah berhasil ya.
Lalu sekarang kami akan mendemonstrasikan routing convergence. Saat ini rute OSPF sudah berstatus aktif dynamic OSPF atau ADO. Em, Ping saat ini berjalan dengan sukses dan mendapat respon reply. Nah, kami akan mensimulasikan link putus atau link down. Bisa dilihat pada terminal. Koneksi ping langsung terputus atau request timeout. Dan rute dinamis USPF di Winbox menghilang secara otomatis karena jalurnya terputus. Lalu, nah ini kami sambungkan kembali kabelnya. USPF secara otomatis melakukan pertukaran informasi rute kembali. Dan koneksi ping pun langsung berjalan normal kembali tanpa perlu konfigurasi manual. Dapat dilihat di layar. Untuk selanjutnya, konektivitas WAN dan NAT akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Belinda Shalnora Ariandi dengan NPM 24081010128. Bagian yang saya jelaskan adalah konfigurasi NIT Mask Squared serta melakukan pengujian DHCP dan akses internet klien. Nah, yang pertama kita konfigurasi NIT ya. Jadi nanti kita buka Winbox Filter 1, lalu lalu ke IP, lalu ke firewall-nya, dan ke tab NIT-nya. Jadi kita tunjukkan role Mask Squared yang aktif. Nah, agar semua VLAN bisa mengakses internet, kami membuat rule NIT baru dengan sense granat menentukan out interface ke arah node internet atau iter 1 dan memilih action mesh squared pada router 1. Nah, lalu kita distribusi default route-nya. Jadi, karena kami menggunakan protokol routing OSPF, router 1 secara otomatis mendistribusikan default route internet ini ke router 2. Dengan begitu, router 2 tidak memerlukan konfigurasi NIT tambahan lagi. Nah, lalu kita ke pengujian akses internetnya. Jadi pada konsol PC1 dan PC4 kita ketik perintah ping google.com. Nah, coba. Nah, nah ini eh, bisa dilihat ya udah ada balasannya. Jadi ke PC4 ini. Kita ketik ID DHCP dulu lalu kita ping Google. Nah, ini juga ada balasannya. Jadi dapat dilihat semua klien di seluruh VLAN, baik yang terhubung langsung ke router 1 maupun melalui router 2, sudah berhasil mengakses internet dengan bukti ping ke DNS Google dan mendapat respon sukses atau replay. Nah, untuk terakhir untuk aturan keamanan jaringan akan dijelaskan oleh Ryan. Baik, perkenalkan nama saya Friend Ilham Satria dengan NPM 24081011029. Di sini saya akan menjelaskan untuk konfigurasi firewall filter dengan stateful role. Di sini saya akan menjelaskan untuk firewall-nya. Nah, untuk firewall-nya kami menggunakan role filternya itu firewall filter stateful role. Nah, di mana nanti untuk aturannya itu di PC mahasiswa atau VLAN 10 ini tidak bisa mengakses ke PC staff atau VLAN 30. Nah, ini untuk konfigurasinya sudah kami konfigurasi terlebih dahulu. Kira-kira rule seperti ini. Yang pertama ini yang flex 0 ini merupakan accept, yang dimana koneksinya itu established atau related. Jadi artinya ini dimana kalau misalnya PC staff ingin ngeping ke PC mahasiswa, maka akan mendapatkan balasan. Nah, lalu untuk rule yang berikutnya ini, yang satu ini, itu merupakan rule untuk blokir mahasiswa melalui akses ke staff. Jadi nanti PC mahasiswa tidak dapat mengakses ke PC staff. Jadi ketika nanti kita ping, hasilnya akan timeout atau LTO. Nah, di sini untuk actionnya itu drop di sini ya. Oke, mari kita coba langsung saja kita coba ping dari PC mahasiswa ke ping PC staff dengan di mana IP-nya itu adalah 192.168.30.254. Nah, dapat dilihat di sini bahwa hasilnya itu adalah timeout. Ya, karena tadi sudah kami konfigurasi untuk firewall filternya. Jadi ini membuktikan bahwa firewall-nya ini berhasil. Lalu kita coba ping dari PC staff ke PC mahasiswa. Sebelum itu saya lupa untuk IP DHCP terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita coba ping lagi ya, untuk membuktikan 2 kali, untuk memastikan. Nah, ternyata setelah tadi IP DHCP untuk PC staff juga masih timeout hasilnya.
Oke, lalu kita lanjut saja untuk kita dari ping staff ke PC siswa, di mana IP-nya itu adalah 192.168.10.254. Nah, dapat dilihat di sini bahwa hasil dari ping ini merupakan balasan dari PC mahasiswa. Yang di mana tadi sesuai action rule tadi bahwa ini merupakan action accept. Jadi di mana ketika PC staff ingin mengakses PC mahasiswa maka diperbolehkan oleh router satu tadi. Oke, mungkin sekian sih dari penjelasan dari Telkom final project kami. Sekian presentasi demonstrasi final project dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.